Kisah inspirasi Islami. Baik, kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini merupakan kisah terindah yang diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Nabi Yusuf disebut 27 kali di dalam Al-Quran. Satu-satunya Nabi yang dikisahkan di dalam satu surat, yaitu surah Yusuf. Surah ke-12 terdiri dari 111 ayat. Nabi Yusuf merupakan putra Nabi Yakub yang nasabnya tersambung ke Nabi Ibrahim hingga Adam alaihissalam, yaitu Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam bin Tarokah bin Nahur bin Saruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamak bin Matusyalih bin Idris alaihissalam bin Yarid bin Mikhlail bin Kinan bin Anushi bin Shits bin Adam alaihissalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Siapakah orang yang paling mulia?" Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Jawab Rasulullah. Orang tersebut berkata, "Bukan itu yang kami tanyakan. Manusia yang paling mulia adalah Yusuf, Nabi Allah, anak dari Nabi Allah, anak dari Nabi Allah, anak dari kekasihnya." Jawab beliau. Orang tersebut berkata lagi, "Bukan itu yang kami tanyakan." "Apa dari keturunan Arab?" tanya beliau. Mereka menjawab, "Iya, betul." Beliau bersabda, "Yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam jika dia itu faqih, paham agama." Hadis riwayat Bukhari nomor 4689. Arti nama Yusuf itu adalah orang yang tampan. Beliau lahir di Syam. Ibunya namanya Rahil, istri kedua dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau orang yang bijaksana, tampan, bisa menafsirkan mimpi. Beliau orang yang sabar dan santun. Siasatnya sungguh luar biasa. Dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Yusuf bermimpi bahwa 11 bintang sujud kepada beliau. Mimpi Nabi Yusuf terjadi ketika masih kecil sebelum balik, berarti sebelum usia 10 tahun. Bulan, matahari sujud kepada Nabi Yusuf. Beliau menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya. Lalu, bagaimana respon ayahnya? "Wahai anakku yang aku cinta, jangan sekali-kali bercerita mimpimu kepada saudaramu." Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Dia atau ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia." Quran Surat Yusuf ayat 4-5. Kemudian Nabi Yakub memiliki anak yang banyak. Namun, kecenderungan hatinya tampak kepada Nabi Yusuf, sehingga menyebabkan kecemburuan bagi anak-anaknya yang lain. Hikmahnya di sini adalah, kalau kita menjadi orang tua, janganlah membeda-bedakan anak. Seperti itu kurang lebihnya. Anak Nabi Yakub yang lain akhirnya membuat rencana jahat untuk menjauhkan Nabi Yusuf dari ayahnya Nabi Yakub. Kemudian dikisahkan lagi dalam Al-Quran, ketika saudara-saudaranya berkata, "Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik." Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat." Quran Surat Yusuf ayat 9-10. Mereka mengatakan, "Kita jauhkan lalu nanti kita bertaubat." Ada ulasan yang pertama untuk membunuhnya,
Kemudian yang kedua mengatakan buang saja di sumur. Ini mudharat paling ringan. Lalu anak Nabi Yakub yang lain berusaha mengajak Nabi Yusuf bermain agar bisa dijauhkan. Akhirnya Nabi Yakub tidak kuasa menolaknya. Terang Syekh Ahmad. Dia atau Nabi Yakub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama dia atau Yusuf sangat menyedihkanku dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya." Sesungguhnya mereka berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami golongan yang kuat, kalau demikian tentu kami orang-orang yang rugi." Quran surat Yusuf ayat 11-14. Kemudian Nabi Yusuf dibawa dengan syarat harus dijaga, karena ketika itu usia Nabi Yusuf masih muda. Kemudian mereka kembali membawa gamisnya Nabi Yusuf yang berlumuran darah. Mereka berpura-pura menangis. Nabi Yakub menaruh curiga kepada gamisnya tidak robek. Nabi Yakub menaruh curiga karena gamisnya tidak robek. Maka Nabi Yakub tahu kalau anaknya yang lain memiliki rencana jahat kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf dibuang dan ditemukan oleh pedagang, lalu menjualnya di pasar Mesir dengan harga murah. Ternyata yang membeli Yusuf dikatakan adalah seorang pejabat Mesir. Kemudian Nabi Yusuf tinggal di istana Raja Mesir. Hingga akhirnya saudara-saudaranya membencinya dan membuangnya ke sumur. Ketika Nabi Yusuf kecil dibuang ke sumur, sekelompok kabilah menemukannya dan menjualnya ke sebuah pasar di Mesir dengan harga yang sangat murah. Lalu Al-Aziz Perdana Menteri Mesir membeli Yusuf kecil dan memberinya tempat tinggal di istana Raja Mesir. Sang Raja Mesir meminta istrinya agar memuliakan Yusuf dengan baik karena usianya yang masih kecil. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ketampanan yang luar biasa kepada Nabi Yusuf. Istri Al-Aziz bernama Zulaikha pun jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Lalu setan membisikkan agar melakukan sesuatu yang keji. Saat itu Zulaikha tak kuasa menahan hasratnya hingga memanggil Nabi Yusuf yang saat itu sudah dewasa dengan mengatakan, "Kemarilah mendekat kepadaku." Nabi Yusuf pun berdoa kepada Allah, "Aku berlindung kepada Allah karena Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim tidak akan beruntung." Lalu Nabi Yusuf lari menolak ajakan Zulaikha. Ketika berusaha lari, Zulaikha menarik gamis bagian belakang Nabi Yusuf hingga robek. Saat Nabi Yusuf membuka pintu untuk keluar, beliau mendapati Al-Aziz, suami Zulaikha, berada di depan pintu. Betapa terkejutnya Al-Aziz melihat kejadian itu. Di tengah situasi itu, Zulaikha menuduh Nabi Yusuf berbuat jahat dan ingin memperlakukanku demikian. "Dia telah menggodaku, sedangkan aku tidak mau melakukan itu," kata Zulaikha di depan suaminya. Lalu datanglah seorang memberikan kesaksian untuk mencari tahu siapa yang bersalah di antara mereka. Saksi itu berkata, "Jika gamisnya robek dari depan, berarti Yusuf tidak mau. Tetapi kalau robeknya dari belakang, berarti Zulaikha yang menginginkan perbuatan keji itu." Akhirnya diketahui bahwa gamis yang robek itu di bagian belakangnya. Al-Aziz memiliki sifat tidak cemburu atas apa yang dilakukan istrinya. Dia hanya mengatakan kepada Nabi Yusuf agar diam dan jangan berbicara itu lagi. Disebutkan tanda kebesaran Allah kepada Nabi Yusuf sehingga beliau menolak ajakan Zulaikha, yaitu 1. Melihat rupa Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf di depannya sehingga beliau takut. 2. Melihat malaikat di depannya, dan ketiga, ada tulisan di depannya agar tidak melakukan demikian. Setelah itu tersebarlah berita bahwa istri Al-Aziz menggoda pelayannya atau Nabi Yusuf tersebut. Lalu Zulaikha mengatakan kepada para perempuan di Mesir, "Kalian berbicara demikian karena tidak melihat ketampanannya." Akhirnya diundanglah perempuan bangsawan untuk menghadiri jamuan makan di istana. Hidangan makanan, minuman, buah-buahan lengkap dengan pisaunya disiapkan untuk mereka. Ketika Nabi Yusuf lewat di tengah jamuan makan itu,
Para perempuan itu tak sadar mengiris jemari tangannya karena terpesona dengan rupa dan ketampanan Nabiullah Yusuf. Mereka mengatakan, "Maha suci Allah, ini bukan manusia tapi malaikat." Lalu Zulaikha berkata, "Inilah yang menyebabkanku menggodanya untuk melakukan hal yang diinginkan." Setelah itu Nabi Yusuf pun dipenjara. Pada masa itu, budak yang memandang dan melakukan perbuatan keji terhadap istri majikannya, maka hukumannya harus dibunuh. Namun, tidak demikian dengan Nabi Yusuf. Alasannya adalah karena Al-Aziz tahu Nabi Yusuf bukan orang yang bersalah. Kemudian, istri Al-Aziz meminta Nabi Yusuf dihukum penjara agar keluar nanti Nabi Yusuf berubah pikiran. Ada yang menarik ketika Nabi Yusuf berada di penjara. Beliau bertemu dua pelayan raja yang juga mendekam. Keduanya mengetahui Nabi Yusuf adalah orang soleh. Ketika keduanya bermimpi di penjara, Nabi Yusuf diminta menakwilkan mimpinya. Salah seorang menceritakan mimpinya kepada Nabi Yusuf. "Aku bermimpi memeras anggur yang akan kujadikan khamar." Lalu Nabi Yusuf menerangkan arti mimpi itu. Bergembiralah engkau, sebentar lagi kau akan dibebaskan dari penjara dan diterima sebagai kepala bagian minuman raja karena tuduhan terhadapmu tidak terbukti. Seorang lagi menceritakan cerita mimpinya. "Aku bermimpi membawa kue di atas kepalaku. Ketika itulah seekor burung datang memakan kue itu." Nabi Yusuf pun berkata, "Sayang sekali, engkau akan mengalami nasib buruk. Tuduhan terhadapmu terbukti. Engkau akan dihukum mati di tiang salib. Mayatmu akan dimakan burung mulai dari kepalamu." Beberapa hari kemudian, tafsir mimpi yang dijelaskan Nabi Yusuf itu terbukti kebenarannya. Ketika Nabi Yusuf tahu ada yang selamat di antara kedua anak muda itu, maka dia berpesan agar memberitahukan keadaannya kepada sang raja. Namun, setan membuatnya lupa menyampaikan pesan itu. Alhasil, Nabi Yusuf pun semakin lama di penjara. Ketika setan membuat tipu daya, Allah Ta'ala menunjukkan kuasanya. Tiba-tiba sang raja bermimpi. Adapun mimpi raja itu adalah ia melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Biasanya yang dimakan yang kurus, tapi ini sebaliknya. Raja terkejut dengan mimpinya itu sehingga ia meminta ahli tafsir menerangkannya. Namun, semua ahli tafsir di Mesir tidak ada yang mampu menafsirkannya. Ketika itu, anak muda yang bebas dari penjara itu ingat kepada Nabi Yusuf yang ahli dalam tafsir mimpi. Lalu, dia berkata kepada raja dan minta izin bertemu Nabi Yusuf. Kemudian, dia menceritakan mimpi raja itu kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menerangkan arti mimpi itu. "Kamu harus bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian, apa yang ada di tangkainya diamkan." Kemudian Nabi Yusuf menjelaskan setelah itu akan datang 7 tahun yang akan menghabiskan tanamanmu. Kalau kalian simpan gandum itu di tangkainya tidak akan rusak, akan terus mengalir dan itu akan bisa dipakai melewati 7 tahun berikutnya. Demikian Nabi Yusuf menafsirkan mimpi sang raja. Beliau memberitahu bagaimana cara mengatasi kesulitan atau paceklik di Mesir. Akhirnya, Nabi Yusuf dibebaskan oleh sang raja. Ketika utusan datang, beliau tidak mau keluar. Nabi Yusuf ingin bebas dari penjara dengan terhormat. Kemudian, Nabi Yusuf meminta agar perempuan-perempuan yang pernah memotong tangannya dipanggil, termasuk istri raja yang bernama Zulaikha tersebut. Lalu perempuan-perempuan itu mengakui bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah dan istri Al-Aziz juga mengakuinya. Nabi Yusuf akhirnya keluar dengan terhormat dan diangkat sebagai pejabat tinggi di Mesir. Beliau meminta dijadikan bendahara negara karena beliau adalah orang yang ahli dalam menjaga kebenaran. Muncul pertanyaan, kok Nabi Yusuf meminta jadi pejabat?
saat Nabi Yusuf menjadi pejabat terhormat, datanglah saudara-saudaranya yang pernah menzalimi beliau. Mereka datang ke Mesir untuk membeli gandum, karena di kampung halamannya di Kanaan, Palestina, Syam sedang terjadi paceklik. Nabi Yusuf mengenal mereka, tetapi saudara-saudaranya tidak seorang pun mengenal beliau. Ketika datang ke kerajaan, mereka memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anak-anak dari Nabi Yakub. Mereka mengatakan punya dua saudara, satu hilang saat kecil, Nabi Yusuf ya, yang satu lagi tinggal bersama ayahnya. Kata Nabi Yusuf, jika kalian ingin gandum, bawalah saudara kalian yang tinggal bersama ayah kalian ke sini. Setelah itu mereka pulang, kemudian melapor kepada sang ayah. Kalau kita punya masalah dengan saudara kandung, pasti disimpan dan gak dimaafkan. Bayangkan ya, Nabi Yusuf disakiti dan dibuang ke sumur, tapi beliau tetap berlapang dada, persis seperti Nabi Muhammad SAW ketika menaklukkan Mekah. Beliau memaafkan semua kaum Quraisy yang memusuhinya. Setelah itu Nabi Yusuf meminta saudara-saudaranya pulang ke Kanaan, Palestina, untuk membawa ayahnya Nabi Yakub. Nabi Yusuf menitipkan gamisnya dan berpesan agar ayahnya mengusapkan gamis itu ke wajahnya sehingga bisa melihat. Ketika tiba di Kanaan, Nabi Yakub langsung memegang gamis itu dan menciumnya. Nabi Yakub mengaku sangat mengenal pakaian itu. Setelah mencium gamis Nabi Yusuf, Nabi Yakub pun akhirnya bisa melihat dengan izin Allah. Kondisi kesehatan Nabi Yakub seketika sehat dan kembali bugar. Dia bersama keluarganya pun berangkat ke Mesir untuk bertemu anak tercinta yang dirindukannya selama bertahun-tahun. Mereka datang dengan 70 kendaraan. Nabi Yusuf menyiapkan jamuan istimewa untuk menyambut sang ayah dan saudara-saudaranya itu. Ketika tiba di Mesir, semua saudaranya bersujud kepada Nabi Yusuf. Sujud dalam hal ini bukan untuk ibadah, tetapi untuk penghormatan. Kata Nabi Yusuf di depan ayah dan saudara,